Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia, dan kita masih akan membahas mengenai gigi sensitif, masih bersama Dr. Sofi di sini. Dokter, apa nih tadi yang bisa dilakukan untuk merawat gigi sensitif ini, dok? Jadi untuk merawat gigi sensitif itu pertama ada pemilihan pada pasta gigi. Jadi pasta gigi itu ada yang harus mengandung potasium nitrat dan strontium klorida. Itu untuk apa? Itu untuk melindungi sistem saraf gigi dan membantu menghalangi sinyal rasa sakit. Kemudian juga pemilihan pasta gigi yang mengandung fluoride agar bisa memperkuat lapisan pertama gigi yang lapisan terluar. Kemudian juga biasanya pada dokter gigi itu bisa memberikan yang namanya agen desensitisasi. Jadi itu berfungsi untuk memblokade rangsangan rasa nyeri yang berlanjut pada syaraf. Jadi ibaratnya di lapisan kedua ini kan banyak seperti jalur pipa-pipa menuju ke syaraf ya, kayak jalur pipa yang sangat tipis sekali. Jadi ketika kita memberi agen desensitasi itu bisa tembus ke lapisan kedua. Jadi ibaratnya ketika gigi sensitif itu yang seharusnya pada saat sensitif terkena rangsangan itu, jadi dia titik rangsangan itu tidak berlanjut ke dalam saraf. Jadi dia seperti memblok. Kemudian yang ketiga juga biasanya kita bisa mengobati dengan mengurangi kebiasaan makan dan minuman yang terlalu dingin atau terlalu panas, kemudian yang terlalu asam. Yang seperti kita tahu kan kalau misalnya terlalu asam itu bisa mengikis. Kemudian juga menyadari kalau misalnya ada kondisi tertentu, misalnya GERD, bisa dikonsultasikan atau dirujuk ke dokter penyakit dalam. Kemudian juga misalnya ada kondisi pada pasien yang misalnya memiliki kebiasaan muntah pada kasus misalnya bulimia, itu bisa dikonsultasikan ke psikiater ya, karena berhubungan dengan psikologis. Jadi ibaratnya penanganannya itu gimana, itu tergantung dari etiologi atau penyebab gigi sensitif tersebut. Misalnya juga ada yang kebiasaan bruxism tadi yang menggerakkan gigi. Jadi kalau misalnya di dokter gigi itu kita memberi yang namanya mouth guard. Jadi dia kayak pelindung gigi pada saat malam itu kita pakai. Jadi ketika yang seharusnya aktivitas menggerakkan gigi itu terjadi malam, dia tidak mengikis gigi langsung. Jadi bagian lapisan mouth guard-nya itu yang jadi perlindungan. Jadi ibaratnya semuanya itu disesuaikan dengan penyebabnya. Oke, tapi artinya bisa diobati ya dok gigi sensitif ini? Bisa, jelas bisa ditanggulangi. Oke. Kemudian dokter kalau misalnya kumur-kumur air garam, apakah juga bisa mengurangi rasa nyilu gitu dokter pada gigi sensitif? Ini yang paling banyak ya, biasanya orang nanya, kalau kalau kumur-kumur itu bisa bikin ini nggak dok? Bisa bikin mengatasi rasa sakitnya nggak dok? Kebanyakan pasien saya soalnya juga ada yang nanya kayak gitu. Jadi sebenarnya balik lagi, gigi sensitifnya itu sebenarnya penyebabnya karena apa? Garam itu kan bersifat antiseptik, dia mengandung natrium klorida. Dia juga bersifat basa. Jadi kalau misalnya bersifat basa itu dia bisa menekan jumlah dari bakteri. Jadi otomatis kalau misalnya jumlah bakterinya itu tertekan, produksi yang penyebab nyilu itu juga jadi tertekan. Tapi itu sebenarnya tidak direct. Tidak direct dan itu hanya mengurangi bakteri di saat lingkungan rongga mulut itu asam. Jadi kalau misalnya ada beberapa pasien yang mengatakan, tapi kok pada saat saya berkumur itu kok saya ngerasanya kayak ada perkembangan, saya ngerasa mengurangi nyilu ya dok ya, itu bisa jadi karena sugesti. Ya, jadi sebenarnya itu tidak mengcover karena sifat obat kumur itu tidak akan bisa mengganti lapisan-lapisan yang seharusnya hilang atau jadinya giginya itu tumbuh lapisan baru atau apa, itu nggak bisa. Jadi tidak bisa mengurangi seberek, tidak. Mungkin bisa jadi karena sugesti pasien itu sendiri. Oke. Nah, kemudian dok kan ada juga yang merasa giginya nyilu dan sakit gitu ya dokter, ya akhirnya konsumsi obat pereda nyeri. Tapi ada juga nih dok yang menaburkan langsung ke gigi yang rasanya nyilu atau rasanya sakit gitu ya dokter. Apakah ini diperbolehkan gitu dokter menaburkan obat secara langsung gitu dok? Jadi kalau misalnya menaburkan obat pereda nyeri secara langsung ke gigi yang mengalami keluhan itu, sebenarnya dalam medis itu tidak berpengaruh karena
obat itu kan diproses atau disintesis itu kan di lambung. Jadi ketika diletakkan di gigi yang sensitif itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Karena jalan kerja obat itu tidak hanya diletakkan ini terus terjadi penyerapan pada tubuh, tidak. Jadi tidak berpengaruh apa-apa. Jadi secara medis tidak ada kaitannya. Oke, jadi hanya mitos ya dokter ya kalau misalnya itu ada kaitannya. Kadang-kadang orang mungkin merasa nggak sabar, aduh aku olesin aja deh, udah langsung ke area yang sakit nih. Sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali. Oke. Nah, gimana nih dokter mencegah gigi sensitif, Dok? Mencegah, balik lagi, pertama pemilihan pasta gigi sesuai dengan kandungan yang saya sarankan tadi, yang ada mengandung potasium nitrat, kemudian strontium klorida, kemudian mengandung fluoride, kemudian juga pemilihan sikat gigi yang lembut. Jadi ibaratnya kita udah dengan biasanya orang tuh dengan tekanan, terus sikat gigi yang kasar, jadi pilihlah sikat gigi dengan bulu sikat giginya yang lembut. Kemudian juga menghindari makanan-makanan dengan suhu ekstrim, misalnya makanan yang terlalu panas atau yang terlalu dingin, kemudian juga makanan yang terlalu asam. Kemudian juga kalau misalnya kita ingin melakukan pembersihan gigi, itu bisa alternatif lain dengan dental floss. Jadi seandainya nih kita menyikat gigi nih, kita kan menyikat gigi sudah kita rasa dengan tekanan itu, oh bisa lebih bersih nih, tapi kok di area-area tertentu nggak bisa bersih ya, itu bisa alternatifnya dengan dental floss atau benang gigi. Kemudian juga apabila untuk menghindarinya bisa dengan konsultasi lebih lanjut apabila ingin melakukan beberapa contoh perawatan, misalnya seperti treatment bleaching, karena tidak semua orang itu bisa kondisinya itu memungkinkan untuk dilakukan treatment bleaching. Misalnya orang tersebut ada gigi berlubang atau misalnya ada penurunan gusi atau resesi gingiva, itu tidak bisa. Jadi harus dilakukan treatment lebih dulu. Kemudian juga misalnya kita ini habis mengkonsumsi makanan yang asam nih, kita tidak boleh langsung menyikat gigi. Jadi beri jarak sekitar 30 menit. Ya, karena kalau tidak itu ketika kita mengonsumsi yang asam, itu langsung disikat gigi, itu pasti langsung terkikis. Sangat gampang sekali. Kemudian juga disarankan untuk periksa rutin ke dokter gigi paling tidak 6 bulan sekali. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita ngerasa ada keluhan itu, kalau misalnya kita rajin kontrol itu bisa tertangani. Dan dokter gigi juga bisa mencari tahu penyebabnya apa nih, misalnya kebiasaan tertentu, atau misalnya dilakukan pemeriksaan lanjutan, misalnya seperti pemeriksaan ronsen dan sebagainya macamnya. Jadi disesuaikan. Oke. Nah, terakhir dokter, bagaimana dok menyikat gigi yang baik untuk mencegah gigi sensitif? Oke, jadi pertama itu menyikat gigi itu yang benar, pertama cara atau tekniknya, kemudian yang kedua frekuensinya. Yang pertama itu caranya menyikat giginya dengan mengarahkan sikat gigi 45 derajat ke arah gusi. Kenapa? Supaya bulu sikat gigi ini bisa masuk ke saku-saku gusi. Nah, kemudian itu dibiarkan dengan gerakan yang melingkar dan secara kontinu. Ya. Kemudian setelah bagian sebelah geraham belakang kiri ini sudah selesai, dilanjutkan ke bagian depan, itu secara kontinu, tetap 45 derajat. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan arah yang bagian sebelah kanan. Tetap 45 derajat mengarah ke saku gusi, ke bagian atas, itu pelan-pelan aja. Jadi jangan yang kayak cepet gini. Itu malah kesikat gusinya, malah kebuka. Kemudian kalau misalnya sudah gerakan yang sama pada bagian rahang bawahnya, itu 45 derajat juga, melingkar dan kontinu, sama berlanjut ke bagian tengah, sama seperti atas, kemudian ke bagian yang samping kirinya. Kemudian sikatkan ke bagian dalam gigi yang di bagian area sini itu sama 45 derajat. Seperti ini, sorry. Nah, 45 derajat mana ya? Ini di area sini. Nih, 45 derajat. Bagian area dalam sini. Sama juga di sini, di samping. Kemudian setelah itu sama juga ke area di bagian bawah, itu 45 derajat. Kemudian di bagian sebelahnya. Setelah itu jangan lupa di bagian di sini nih, orang sering lupa. Karena saya sering paling banyak itu
lihat pada saat saya praktek itu di sini loh. Kalau misalkan gigi itu numpuknya paling belakang. Jadi yang area sini tuh lupa nih. Areanya cuma yang paling cepet di sini, terus di bagian dalamnya lupa. Di sini nih, yang mengarah ke bagian dalam atas gigi. Ini nih, ke bagian depan. Kemudian hal yang sama ke bagian bawahnya. Setelah itu juga jangan lupa di bagian di sini. Nah, di bagian sini. Itu maju mundur. Nah, di bagian permukaan giginya di sini. Setelah itu bagian yang sama di sini, di bawah. Kemudian kalau sudah itu bisa dilakukan kombinasi seperti ini. Nah, terakhir seperti ini. Sorry ya, jauh. Nah, seperti ini. Kombinasi untuk bagian depannya. Sama ini juga mengarah ke atas. Kombinasi seperti ini. Nah, setelah itu biasanya paling tidak itu minimal menyikat giginya 2 menit. Kenapa? Itu untuk membiarkan kandungan fluoride itu menempel lebih lama pada gigi. Jadi biar optimal. Jadi jangan yang ibaratnya sebentar asal ini udah bersih udah gitu, langsung kumur. Kemudian juga mengenai frekuensi yang benar itu kebanyakan orang saya pokoknya nyikat gigi 5 kali dok supaya optimal. Itu malah berlebihan. Sebenarnya itu cukup 2 kali saja. Pagi saat setelah makan diberi jarak 30 menit, kemudian malam sebelum tidur. Jadi cukup 2 kali. Kemudian juga yang harus kita perhatikan itu bulunya harus yang lembut. Kemudian juga kalau misalnya ada yang bertanya nih, bulu sikat gigi itu diganti berapa lama sih dok wajarnya? Biasanya sih 2,5 bulan. Itu sudah ganti, atau ketika kita ngerasa kasar itu langsung ganti. Ini kan beda ya, ini bulu sikat giginya, ini yang masih lembut, yang baru ini sama yang udah kayak gini nih, aduh udah kemana-mana nih. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian juga kalau misalnya kita ngambil pasta gigi itu tidak perlu berlebihan ya, misalnya kita ngambil pasta gigi sepanjang sikat gigi nggak perlu, itu jadi cukup sebutir biji jagung, jadi tidak perlu berlebihan. Itu yang harus diperhatikan. Oke deh. Baiklah, Dr. Sofi, terima kasih banyak ya dok hari ini sudah sharing-sharing dan berbagi informasi soal gigi sensitif. Terima kasih dok. Sama-sama, semoga sehat selalu. Baik, sahabat Eljon, itu dia tadi ya, Dr. Sofi sudah banyak tadi mengatakan soal gigi sensitif. Jadi kita sudah tahu penyebabnya, gejalanya, tadi beberapa tips juga untuk mencegah. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dilakukan untuk kita mencegah ya, dari cara kita menyikat gigi, kemudian juga ada kaitannya juga tadi dengan makan makanan ya yang menyebabkan gigi sensitif, serta kalau misalnya sudah merasakan beberapa gejala silahkan langsung dibawa ke dokter gigi. Semoga berguna juga bermanfaat bagi kita. Saya Cynthia dan juga Dr. Sofi, Dokter Gigi Sofi Arnesti Wahab pamit undur diri, sampai jumpa. Ade Tirek makan pepaye, jangan lupa like ya.